A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqna fahma wa 'amalan mutaqabbala. Amin. Para jamaah sasubi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu diantaranya ditetapkannya hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan beristiqomah beramal kebaikan, diantaranya itu talabul ilmi. Mudah-mudahan talabul ilmi ini menjadikan wasilah kita semua benar-benar bisa menggapai mendapatkan ridho rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kajian kita kan sudah mulai masalah salat berjamaah beres. Mungkin sekarang juga masih masalah tentang salat berjamaah. Al-Faslul Khamis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Rusi rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi karamatihi wa nabi asrarihi. Al-Faslul Khamis, pasal yang kelima, bisifatil itba, tentang sifat atau tata cara turutnya si makmum kepada imam. Wa fihi mas'alatani, dina ini ada dua masalah. Idahuma, yang pertama dari dua itu, fi waqti takbiratul ihram lil makmum, kapankah mulai takbiratul ihram bagi si makmum, apakah bareng dengan si imam atau misalnya suka ada yang duluan. Wasaniyatu yang kedua, fi hukmi man rafa ra'si qoblal imam, si makmum yang bangkit dari ruku, si kepalanya udah duluan bangkit sebelum imam, gimana hukumnya? Amma ikhtilafu fi waqti takbiratul makmum, adapun perbedaan tentang masalah ketika takbiratul ihramnya si makmum. Fa inna malikan ihsatana ayukabbiru ba'da firadil imam min takbiratil ihram. Pendapat dari Imam Malik, hendaknya si imam itu takbiratul ihram nunggu sampai selesai beresnya si imam dari takbiratul ihram, dari pandangan Imam Malik. Jadi jangan bareng ya. Dibereskan dulu imam baru kita mulai takbiratul ihram. Wa in kabbara ma'ahu ajza, seandainya kalau misalnya takbir beserta si imam aja sah saja. Pandangan Imam Malik, kan beliau lebih beridentik kalau si imamnya sudah beres. Namun beliau pun tidak menyalahkan pandangan Imam Malik itu, walaupun barang pun sah saja. Wa qad qila innahu la yajzu'u wa in akabaro qablahu wala yajza. Pandangan dari Imam Malik sebagian kaum, seandainya kalau beresnya takbiratul ihram sebelum si imam masih Allah, ini sudah ke bawah si makmum, fala yajzahu, maka tidak sah. Wa qala Abu Hanifah, bagaimana pendapat Abu Hanifah? Wa ghairu yukabbiru ma takbiratul imam. Kalau pandangan Abu Hanifah itu barang sajalah dengan si imam untuk melaksanakan takbiratul ihram. Sama ininya, fa in faraga qablahu lam yajzahu. Seandainya beresnya si makmum sebelum si makmum sudah ke bawah, si imam masih mengatakan Allah, lam yajzahu, tidak sah. Itu pandangan dari Abu Hanifah pun begitu. Wa amma Syafi'i fa indu fi dzalika riwayatani. Kalau pandangan dari Imam Syafi'i itu mengambil dua-duanya. Maksudnya ihdahuma mislu qauli Malik wa al-ashhur. Salah satunya pandangan dari Imam Syafi'i itu yaitu sama dengan Imam Malik. Jadi menunggu beres dulu siapa si imam, takbiratul ihramnya, baru mulai si makmum. Wasaniyatu anal makmuma in kabura qabla imam ajzahu. Yang kedua, seandainya si makmumnya barang kemudian bertakbir namun sebelum selesai si makmum sudah duluan, sah-sah saja pandangan Imam Syafi'i. Tapi awal asyhur, yang masyhur itu yang pertama tetap beliau itu. Yang lebih pasnya itu pandangan dari Imam Syafi'i itu kalau sudah beres si imam takbiratul ihram baru si makmum mulai.
Wasabu khilafi anna fi dzalika hadisaini muta'aridain. Sebab terjadinya perbedaan pendapat karena ada hadis yang kontradiksi, dua hadis. Ahaduhuma, salah satu dari hadis tersebut qaulu alaihi wasallam berdasarkan yaitu sabda Rasulullah SAW, fa idza kabbara fakabbaru. Tatkala kalian takbir si imam takbir fakabbaru, maka kalian pun harus bertakbir. Jadi masalah tadi yang dipegang Imam Malik dari Imam Syafi'i pun gitu. Jadi maksudnya barang dengan si imam gitu. Barang ini kalimat tersebut. Wasani hadis yang kedua maruwiya yang langsung diriwayatkan annahu alaihi wasallam langsung kepada baginda Rasulullah sallam kabaro fi sholati minas sholawati takbir Rasul takbiratul ihram di salah satu salat summa asyaratul berisyarat Rasul ilaihim kepada para sahabat yang menjadi makmum al-mikasu supaya diam dulu pada haba kemudian Rasul pun pergi summa rajatu kembali Rasul wa ala rasi dan ada di kepala bagian atas itu asarul mai yaitu bekas air. Fadhairu hadab lahirnya hadis yang kedua tadi intakbiruhu seandainya takbir baginda Rasul waqa'a pada takbirum yaitu takbirnya itu sesudah takbirnya sahabat karena Rasul kan pergi dulu jadi posisinya berarti apa si makmum sudah mulai takbir ya karena batal wudu. Lianu sesungguhnya baginda Rasul lam yakun tidak bukti lau kepada baginda Rasul apa takbiratul aulad limakani ada mutahharah. Ada juga yang mengatakan bahwa Rasul itu tidak bertakbir di awalnya pun karena merasa dalam keadaan tidak suci yaitu batal wudu makanya beliau pergi dulu jadi tidak ada takbir. Jadi maksudnya ketika itu pun sebetulnya posisinya barang. Namun Rasul ketika udah mau beres nggak diselesaikan pergi yang lain mulai takbiratul ihram yang para sahabat itu akhirnya mengambil bahwasannya apa takbiratul ihram mendahului imam boleh ya maksudnya kalau mengambil secara dohir makna saja tapi yang abdul itu tetap yang tadi yang sudah beres imam jadi tidak boleh mendahului bahwa dan begitu juga bagian dan lagi mabni ala asli fi anna sholatil makmum kaidah dari asal sholat makmum tersebut itu ghairu murtabilatin bi sholatil imam yaitu tidak ada hubungannya sholat dengan imam. Jadi tadi maksudnya gitu kalau seandainya duluan karena Rasul tadi pergi jadi itu tidak berkaitan dengan imam jadi masuknya sholat munfarid sebagian kaul gitu. Wal hadis dan hadis yang kedua itu laisa fihi tidak ada di dalam itu hadis kedua itu apa zikrun hal tastanifu takbir aw lam yastanifu. Maksud tadi hadis yang kedua itu apakah ada petunjuk untuk mengulangi takbir atau tidak ada? Ya tidak ada. Maksudnya isyaratnya ketika para sahabat mau jadi itu sudah beres itu tidak ada isyarat suruh mengulangi takbir lagi kan Rasul datang lagi dan dalam keadaan sudah ada berwudu gitu, ada air di ininya. Walaisa yang bagi dan tidak ada lagi alasan ayah mila adahuma untuk mengartikan atau mengambil salah satu hadis yang dua tadi illa bitauqifi kecuali ada petunjuk secara hukum syara. Wal aslu kalau hukum asalnya huwa al-itsba yaitu tetap si imam itu al-itsba harus turut kepada si imam wa dzalika la yakunu illa ba'da ayatuqaddimal imam seandainya ada tragedi tidak bukti sesudah mengaduli imam au bitakbiri au bidhafi atau takbirnya itu sebelum imam itu berhentinya si makmum itu wa amaman itu menjadi masalah jadi yang tadi hadis kedua ada metode mengkategorikan atau mengambil dari hadis itu bahwasanya selesai sesudah si imam itu boleh makanya dipegang oleh Imam Syafi'i ajiza sah saja maksudnya itu jadi hukumnya sah gitu walaupun kurang kalau ini kurang sempurna gitu saya tetap Imam Syafi'i pun yang asyhur itu yang masyhur mengikuti Imam Malik sesudah beres si imam gitu kalau seandainya tragedinya ada misalnya tragedi si imam udah beres si makmum si makmum sudah beres di keduluan imam itu sah-sah saja pada Imam Syafi'i kalau seandainya tapi tetap yang sempurna itu sesudah si imam takbiratul ihramnya. Wa amaman rafa'a ra'sahu qabla imam bagaimana orang yang bangkit kepalanya sesudah si imam baik
dari selesai ruku atau selesai sujud. Fa inal jumhuru yaro annahu asyara. Sesungguhnya jumhur para ulama itu melihat bahwasannya berlaku tersebut itu hukumnya buruk. Walakin sholatu, tetapi sholatnya itu jaizatun sah saja. Seandainya ketika ruku si makmum duluan bangkit dari ruku kepalanya itu sah saja sholatnya. Namun itu pendapat jumhur ulama. Namun itu perlakuan yang buruk karena mendahului imam gitu. Jumhur ulama sah saja, jadi tidak membatalkan sholat. Wa anahu, dan sesungguhnya wajib alaihi kepada itu si iman ayarnya apa yatbul imam, tetap yang hukum wajib itu mengikuti yaitu imam. Jadi kembali lagi mengikuti imam, bagaimana gerakan imam. Jangan jadi tradisi dari awal sholat setiap misalnya ruku atau sujud itu dia mendahului imam. Jangan kebiasaan. Kalau cuma sekali aja tetap wajibnya itu kembali mengikuti imam, jadi jangan mendahului gitu. Ada di sana ya suka ada itu si imam di daerah Sukamenang suka ada itu mendahului mendahului si imam, kadang sholatnya rusuh gitu. Wadahaba, dan mengambil siapa kaumun sebagian para ulama fuqaha ila anna sholatahu, sesungguhnya itu sholat itu tak dulu bisa membatalkan lil wahidi, sesuai ada ancaman alladzi jaa yang datang bidalika tentang masalah tadi, yaitu bangkitnya si kepala apakah dari ruku atau sujud mendahului imam. Wahwa qaisatu wassalam, dasarnya itu dari sabda Rasulullah SAW, yang mana ancaman tersebut amma yakhafu alladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Artinya tidaklah namun yang mengangkat kepalanya sebelum si imam itu merasa takut bahwa Allah akan menukar kepalanya dengan kepala keledai himar itu ya, dengan kepala keledai, ra'sal himar yaitu dengan kepala keledai. Kalau cuma misalnya tidak punya rasa takut saja misalnya jadi kebiasaan, itu sebetulnya ada ancaman juga dari hadis tersebut. Malahan mohon maaf ada yang menafsirkan dari hadis tersebut itu di akhirat nanti itu kan kalau bangkit dikumpulkan di alam mahsyar itu muka manusia itu berbeda-beda ya. Ada yang seperti monyet, ada yang seperti wujudnya di dunia tapi dia makin bercerah, bersinar seperti kasyamsi kalbadri, seperti sinarnya seperti matahari atau bulan. Di antaranya yaitu rajin adzan ya, di antaranya atau datang sebelum punya wudu sebelum adzan. Itu kan nanti di akhirat mukanya seperti di dunia gini, namun dia bercahaya nanti. Di antaranya itu PLN akhiratnya itu paling kan nanti poek ya, suasananya poek padang, yang bisa menyinarinya itu yaitu muka-muka orang yang beramal kebaikan di antaranya. Tak ada juga yang masuk di hadis tersebut orang yang selalu mendahului sholat qiyamah, katanya di akhirat itu kata baginda Rasul dia akan kepalanya ditukar dengan keledai gitu, kalau dijadikan kebiasaan. Kalau cuma sekali-kali lupa atau ini mah tidak terdengar atau itu tidak apa-apa gitu. Mau disambung panjang, ini bisa sampai jam 7 kayak satu pasal panjang. Mungkin segitu, barangkali ada pertanyaan, mangga. Ada Mas? Mangga. Yang kemarin dalam Sami Allah liman hamidah ya, itu kan dua kata ya, Sami ya, yang lain ya, dengan Allah. Jadi kalau itu apakah bacaan lebih wasol Sami Allah atau Sami Allah, tapi dalam dengan Sami Allah gitu. Bagus sama di wasol ya, jangan boleh Sami Allah. Kalau jadi Sami Allah itu kan bisa membuang hakat, sedangkan itu bukan fi'il amar, tapi itu disebut fi'il madi kalau secara hukum alat. Ya, jadi Sami Allah, jadi jangan dihilangkan hakat. Ya, kedengaran Sami Allah gitu, kedengaran dari imam yang ya, harusnya mah ain ya. Jadi emang kadang-kadang kalau kedengaran Sami Allah, jadi kan itu jadi alif. Tapi kalau ain itu dari wasul haqqi ya. Jadi sami'a i'u bagusnya kalau yang sudah mengkaji kita tajwid. Tapi kalau yang tidak mengkaji tajwid itu susah bilang a'i'u itu. Jadi katanya Sami Allah aja biasa. Sedangkan kalau lapan Sami Allah itu jadi kayak yang dimatikan syairnya itu gitu kan. Ini lagi ya. Itu ya dalam Sami Allah dan hamidah juga imam kan
Sami Allah liman hamidah. Ya. Terus Robbana lakal hamdu, Robbana walakal hamdu. Tapi ada ya, saya juga sering Robbana Sami Allah liman hamidah, Robbana walakal hamdu, milkus samawati wa milkul ardi wa milku masyiktan. Nah, itu paling doanya ya, doa tidak. Tapi kalau bisa diulangi kembali karena Robbana lakal hamdu itu untuk menjawab kalimat dari Sami Allah liman hamidah. Namun yang kadang-kadang yang sering dengar itu gini, sebetulnya yang bagusnya tadi yang Pak Haji maksudnya suka diteruskan gitu ya, bagusnya tidak diteruskan. Sami Allah itu jawaban dari lafaz Sami Allah Rabbana walakal hamd itu. Jadi ketika doa itu ini lagi kalau bagusnya mau diulangi dari Rabbana walakal hamdu, diulangi kembali ya, mau disambung tidak apa-apa karena itu sambungannya sebetulnya ke sana ya. Tapi mau diulangi itu lebih pas, terutama dari Joli Imam Asy-Syafi'iyah itu begitu kalau bisa, karena yang Rabbana walakal hamd itu yang pertama jawaban dari Sami Allah. Terus kalau si imamnya Sami Allahu liman hamidah, kalau sesuai dalil yang kita kaji kemarin, si makmum itu harusnya apa? Jawabnya Sami Allahu liman hamidah. Jadi bukan Rabbana walakal hamd saja, karena lafaz Rabbana walakal itu jawaban dari lafaz Sami Allahu liman hamidah, baru Rabbana walakal hamd. Bisa ya di Rabbana walakal. Kalau si imam posisinya Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd sesuai dalil ya, dalil yang kita sudah kaji hadis kemarin, bagusnya si makmum itu sama jawabannya Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Kalau si imamnya gitu. Kalau si imamnya Sami Allahu liman hamidah, cukup jawabnya Rabbana walakal hamd. Kalau lapangnya Sami Allahu liman hamidah, itu yang bagus. Ada juga kejadian itu si imam Sami Allahu liman hamidah, si makmum pun mengikuti Sami Allahu liman hamidah. Itu sebutnya tidak ada dalil yang menunjukkan ke sana. Ya, sebetulnya. Jadi kurang paham gitu. Jadi dalilnya tetap jawabannya Rabbana walakal hamd. Kalau jawabannya Sami Allahu liman hamidah, harus posisi si imam itu yang dua kalimat disambung. Boleh si makmum itu Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd begitu. Jadi kalau posisi melihat tergantung imam mengucapkannya apa. Kalau sampai Rabbana walakal hamd, kita jawabnya dari awal Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Itu tadi. Yang lain? Barangkali ada pertanyaan? Oh ini, Ustaz. Mangga. Ini bagaimana makmum itu dalam menjawab ketika sudah baca Al-Fatihah itu ya, memang kalimat amin ya. Ya. Ada yang pendek, ada pemahamannya lagi. Kalau Pak kata ini gimana pengesahannya, artinya kalimat amin itu kan tidak asal amin gitu ya. Ya, memang itu berbeda-beda arti gitu ya. Tapi yang lebih pasnya itu A-nya tetap ada panjang sedikit, kemudian amin itu 6 harakat jadi amin. Karena juga jangan nggak boleh itu amin. Nah itu nggak boleh karena itu sebetulnya karena emang itu artinya beda. Kalau lafaz amin itu bukan mustajab doa ya, tapi ada A-nya dipanjang sedikit, minnya itu terserah apakah mau kembali ke alif disukun jadi 6 harakat ya, 6 harakat amin. Kadang-kadang menyesuaikan dengan kondisi bacaan Fatihah ya. Jadi maksud kondisi itu amin karena Fatihahnya ada pakai hadar, pada alif disukun pun jadi hadar aminnya, jadi 2 harakat itu tidak apa-apa. Namun jangan sampai amin terlalu pondok, itu tidak ada, bukan mustajab doa kalau amin gitu ya. Jadi jangan terlalu cepat, A-nya ada ketahan sedikit, minnya tetap ada panjang, mau 2 harakat, mau 4 harakat, mau 6 harakat terserah apa ada aminnya. Begitu yang artinya sebetulnya. Baru istajib doa namanya. Gitu. Mungkin itu. Jadi jangan yang tidak sah itu lafaz amin, jangan boleh gitu. Itu yang kurang pas. Itu wajib ya. Makmum membaca kalam itu wajib. Ya wajib. Kemarin kan sudah ya, termasuk salah satu apa wajib ketika si imam sudah beres membaca Fatihah. Wajib kita diaminkan untuk ya minta istajib doa. Untuk masalah imam kemarin kan sudah, masalah amin itu apakah mau mengikuti amin mangga, mau tidak pun tidak apa-apa. Untuk masalah imamnya, kalau makmum itu wajib untuk menjawab posisi si makmum. Kalau imam itu berapa imam itu untuk masalah imam mau menjawab amin mangga,
mau tidak pun tidak apa-apa. Ada juga yang menunggu kayak kemarin Pak Haji yang jawaban Robin Firly itu ya, mau menunggu misalnya 8 Robin Firly ini baru bilang amin, jadi supaya tuntas doanya itu enggak. Mau langsung sudah walad dolin tidak apa-apa, karena di situ pun sudah doa, karena kita pun tidak mau tergolongkan orang-orang yang sesat gitu ya. Mau full mendengarkan sampai itu sah. Intinya untuk masa itu sah saja, untuk masa rukun sholat. Kan yang wajibnya itu menjawabnya. Kalau untuk tidak menjawab misalnya tidak membatalkan sholat, ya tidak menjawab tidak membatalkan sholat. Namun bahasanya ihtisan, wajib mengikuti dan wajib kita menambahkan doa lah pada amin itu supaya Allah mengijabah, bukan membatalkan sholat. Itu paling. Jadi tidak membatalkan sholat walaupun tidak menjawab, namun wajib dijawab. Singkatnya. Ini yang tadi yang sebelum amin baca Arabic ini, ya. ada yang berpendapat juga, ya, itu berarti menghalangi doa yang selanjutnya. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tapi itu kalau ditambah Arabic pilih, jadi bukan mengaminkan itu, ya. Jadi mengaminkan Arabic pilih gitu. Itu ada yang berpendapat ya, jadi mengaminkan cuma 8 Arabic pilihnya saja. Tapi kan sebagian kaum dari dhahirul hadal makna, dhahir dari mana yang 8 dolin dan 8 Arabic pilih, sebetulnya ketika 8 amin itu semuanya masuk sebetulnya. Kalau mau dhahir mana hadis, mana makna gitu ya, dhahir mana yang kita ucapkan, yang si imam ucapkan tersebut. Mau di 8 dolin pun itu tidak apa-apa, karena tidak terdengar tidak terdengar doanya. Tapi identik hadis itu bukan mengisyaratkan ketika 8 Arabic pilih. Kebanyakan hadis itu sudah beres umul kita. Artinya kalau beres umul kitab itu yaitu ketika 8 walad dolin gitu. Identik hadisnya madoril hadal makna hadis gitu ya. Jadi sesudah walad dolin sebetulnya mau menunggu sesudah 8 Arabic pilih pun tidak apa gitu. Dan itu pun tidak membatalkan sholat. Masalah pada amin kan wajibnya ihtisan. Wajib itu apa? Yaitu menjawab. Orang dia mendoakan kan, masa kita tidak jawab gitu kan. Itu mungkin. Jadi kalau secara itu memang banyakkan hadis itu pokoknya udah beres surat Fatihah tuh kita baru kita jawab. Ya maka itu dalam kajian proses taklim itu kadang-kadang saya masih ada yang mempunyai ini ketika udah sholat kan kewajiban kita berdoa ya, ada kewajiban baca zikir gitu ya. Tapi ketika itu belum juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, imam itu udah menjalankan taklim gitu ya. Jadi tidak berdoa. Kadang-kadang kita lagi itu kan ada kewajiban tuh melakukan kalimat-kalimat itu ya, tapi imam udah taklim gitu, itu gimana tuh? Itu tidak apa-apa karena masalah zikir itu kembali individual ya. Masalah zikir itu kembali kepada diri kita. Misalnya, jadi bukan sebuah kewajiban atau termasuk rukun sholat kalau zikir itu ya. Dan itu sebetulnya kewajiban bagi individual itu kembali kepada kenikmatan kita. Ya pantasnya kalau kita sudah beres sholat itu, ya sholat pun udah doa. Sebenarnya as-sholatu secara logat adalah doa. Itu sebetulnya sudah berdoa. Kan lebih pas itu sesudah beres, jangan sampai kita tergesa-gesa, harus berdoa dulu bagusnya gitu ya. Kalau misalnya mau ta'lim pun ada sebuah kewajiban karena kita belajar ilmu Allah, jadi tidak apa-apa, dua-duanya pun tidak apa-apa gitu ya. Kalau misalnya kita enaknya sesudah sholat kita zikir dulu ya, mengingat Allah, enak kepada kita ya bagus kita zikir. Mau langsung ta'lim itu pun adalah perintah Allah, belajar ilmu agama pun dua-duanya bagus. Kalau misalnya mengganggu gimana? Mengganggu kita misalnya posisinya. Kalau misalnya itu kembali kepada kita mau mendengarkan kajian tidak apa-apa karena hukum wajib. Mau zikir adapun perintah Allah, kan bahasa Qur'annya fazkuruni azkurkum gitu. Itu masalah zikir. Kalau masalah ta'lim
tetap kan masalah takbir adalah sebuah kewajiban. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimat. Dua-duanya kembali kepada kita. Ini bagus. Kalau kira-kira mengganggu, ya kita misalnya tetap mau dzikir, maka mau misalnya beda tempat misalnya. Kalau mau mendengarkan dulu ilmu Allah, bagus gitu. Kembali kepada kita. Dua-duanya bagus. Itu mungkin. Gimana? Cukup atau ada lagi? Ya, alhamdulillah ya. Intinya yang kajian untuk pagi ini itu tentang masalah bangkit yang orang yang mendahului si imam, terutama bangkit dari ruku atau sujud. Kalau misalnya sekali itu tidak apa-apa, kalau jangan dibiasakan. Kalau misalnya pernah lupa bangkit kepalanya, kelupaan misalnya, itu langsung ikuti lagi ke imam, tidak boleh mendahului. Kedua masalah mengangkat takbiratul ihram, tetap yang masyhur yang bagus itu sesudah beres imam. Mau bareng dengan imam nggak apa-apa, jangan sampai kesininya duluan kita atau sebagai makmum, jangan mendahului imam. Itu mungkin singkatnya ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya sehari-hari. Ilmu yang kita sudah dapat, terutama ilmu yang kita dapat itu benar-benar menjadikan syafaat, pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.